Halo sahabat Nice, balik lagi nih bersama saya Ahmad Bukhari di ngobrol-ngobrol santai bersama Nice Dental Clinic. Nah, jadi di episode kali ini di sini kita akan membahas tentang kuliah kedokteran gigi. Oke, jadi di samping saya sudah ada narasumber yang sangat berpengalaman nih tentunya. Boleh diperkenalkan dulu dokter, namanya siapa? Oke, di sini perkenalkan nama saya Dr. Ahmad. Di sini saya berpraktek sehari-hari di Nice Dental Clinic. Oke. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa tema yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perjalanan menjadi dokter gigi. Yang kedua ada mitos dan fakta kuliah kedokteran gigi. Nah, kalau boleh tahu nih kenapa sih dulu dokter kok kepengen sih jadi dokter gigi? Oke, kalau ceritanya sebenarnya dulu itu agak panjang ya. Awal mulanya dulu saya itu pendaftaran keterima di PLN. Nah, PLN waktu itu D3 seratanya. Dan terima juga di pendidikan dokter gigi S1 di Brawijaya. Pada saat itu saya dihadapkan pada pilihan yang nggak berat-berat amat sih. Ya, tapi lebih banyak dari saran orang tua waktu itu. Jadi orang tua menyarankan, oh ambil ini aja. Ya akhirnya saya terjun lah ke lubang yang lumayan dalam itu. Iya, jadi udah terlanjut nyemplung dokter Iya, ya? terlanjut nyemplung, Jadi mending akhir- basah sekalian Nah, udah. mending basah sekalian. Tapi gimana nih, keluh kesahnya selama kuliah tuh pasti enak apa akhirnya waduh gara-gara ngikuti orang tua jadinya capek atau gimana gitu dokter? Oke, kalau pada saat itu keluh basah sih. lebih Keluh tepatnya. basah? Iya. Jadi perjalanan pada saat kuliah itu kan dibagi jadi dua fase. Pertama ada fase preklinik. Itu biasanya kita kuliah dulu pendidikan secara umum. Pada saat itu saya masih jadi satu sama Fakultas Kedokteran di tahun pertama tepatnya. Terus kemudian ya kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Waktu itu saya lulus 4 tahun ya kalau nggak salah itu. Terkendala skripsi soalnya. Terus kemudian berikutnya lanjut ke fase 2 yaitu tahap koas. Nah, tahap koas itu macam-macam sistemnya kalau di dunia kedokteran gigi. Yang membedakan di dokter gigi dan dokter umum atau pendidikan lainnya, kalau di dunia kedokteran gigi itu kita sistemnya pakai requirement base. Jadi bukan waktu ya. Jadi ada berbasis requirement, satunya berbasis waktu. Dimana ketika berbasis waktu ya kita tinggal menjalani aja seperti itu. Sementara kalau berbasis requirement kita diwajibkan mencari pasien, lalu kemudian mencari pasien yang aneh-aneh, itu juga bisa. Seperti itu. Jadi nyari kasus-kasus yang unik gitu mungkin dokter Ya, ya? yang unik. Ini sedikit intermezzo ya. Dulu saya pernah itu, saking susahnya mencari pasien ya, saya sampai mendatangi pasien yang dengan HIV ya pada saat itu, dengan pasien-pasien yang waria. Nah, oh berarti dari yang kalau bisa disimpulkan dari penjelasan Dr. Ahmad barusan, berarti kalau kuliah kedokteran gigi itu nggak melulu belajar di kampus aja berarti dokter ya? Enggak. Oh, jadi ada apa namanya di kampus juga ada teorinya, kemudian ada praktek di klinik juga Di ya rumah mungkin ya? sakit tepatnya. Nah, rumah sakit. Dan uniknya tadi yaitu harus mencari kasus-kasus yang unik mungkin ya? Ya, mencari pasien kita juga harus bisa ngomong pasien ya, terutama pasien anak-anak itu. Makanya dulu setiap kali selesai dirawat di klinik ya kita harus jajanin biasanya. Jajannya ya Kinder Joy kayak gitu. Pasien yang makan kita puasa nanti ya. Oh iya. Jadi merelakan diri puasa untuk pasien makan dokter Ya, sekalian ibadah enggak apa-apa. Nah, benar dokter. Nah, mungkin dari penjelasan dokter barusan mungkin apa ya? Mungkin bakal ada nih sahabat Nice yang tertarik untuk jadi dokter gigi nih mungkin ya. Lah, kemudian yang saya tanyakan apa sih tips and trick nih buat sahabat Nice nih yang pengen jadi dokter gigi nanti? Tipsnya, triknya triknya agar bisa menjalani kuliah dengan lancar nih dokter sampai lulus kuliah, sampai skripsi, sampai praktek dan lain-lain gitu. Kalau menurut saya yang paling utama dari syarat ya, kita harus benar-benar niat sih. Soalnya ketika kita melalui kehidupan preklinik maupun klinik, koas, selalu pasti ada halangannya. Ada faktor X-nya, seperti kita udah menyelesaikan requirement, mengerjakan pasien, kemudian pasiennya sakit. Dulu pernah juga saya itu ada pasiennya yang ketika sudah mau selesai perawatannya, pasiennya meninggal. Nah, akhirnya juga ya menghambat waktu studi kita pada akhirnya. Yang penting nggak boleh mudah menyerah, nggak boleh mentalnya harus kuat lah seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih ya tips dari Dokter Ahmad
untuk sahabat Nes nih yang pengen kuliah kedokteran. Jadi yang pertama harus niat dulu ya. Kalau nggak niat, mestinya nanti malas-malasan di tengah jalan. Yang pertama harus niat, kemudian menguatkan mental ya dokter ya. Iya, Kemudian harus yang kuat ketiga mental. harus doa dok ya mungkin dia. Ya, doa orang tua. Ya doa orang tua itu harus Doa penting ibu banget. yang utama. Lah itu tips triknya. Intinya niat, gak boleh gampang menyerah, terus menguatkan mental supaya bisa lulus dengan sempurna. Nah lanjut dok ke topik kedua ini. Kan sekarang udah banyak nih dok ya penerimaan maba baru sekarang kan ya tahun ini kan udah banyak banget. Iya. Terus mestinya banyak di luar sana ya yang pengen kuliah kedokteran gigi dan mungkin di sana mungkin sudah tersebar nih rumor-rumor, mitos-mitos, fakta-fakta tentang kuliah kedokteran gigi. Oke. Nah di sini saya ada beberapa pertanyaan dokter. Jadi nanti dokter tinggal jawab aja ini mitos atau faktanya. Oke? Ya, bisa. Nah yang pertama nih dok, mitos atau fakta bahwasanya kuliah kedokteran gigi itu hanya belajar gigi saja. Mitos gitu tepatnya. Oh mitos. Kenapa dok kok mitos? Apakah ada pelajaran lain nih yang dipelajari saat Ya, kuliah pasti, kedokteran itu gigi? Pasti, oke. Jadi pada saat tahap awal kita belajar masuk dunia medis, kita pasti belajar anatomi, terus kemudian histopatologi segala macam. Itu kita pelajarinya bukan hanya di rongga mulut aja, tapi full dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti itu. Sudah. Jadi mitos dokter ya? Mitos saja. Jadi buat sahabat Nes nih jangan berpikir nih nanti aku mau kuliah kedokteran gigi supaya gampang nih soalnya belajarnya gigi aja nggak bagian-bagian tubuh lainnya nggak dapat pelajaran A, B, C. Jadi enggak ya teman-teman ya. Jadi untuk kuliah kedokteran gigi biasanya ada mata kuliah umum juga lah ditambahi dengan diperkuat dengan mata kuliah yang menyangkut gigi yang lebih Ya. spesifik gitu dokter ya. Nah jadi mitos ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya belajar tentang gigi saja. Lanjut ke pertanyaan kedua, dokter. Nah, mitos atau fakta, kuliah kedokteran gigi itu mahal? Fakta 100%. Oh. Waduh, dokter Rahmat sampai yakin banget nih, fakta. Jadi, kenapa dokter kok fakta? Memang sangat mahal, begitukah? Sampai dokter Rahmat sempat yakin fakta gitu, dok? Ya, kalau untuk biaya pendidikan ya, saya rasa mahal relatif, tapi ya tetap terasa mahal pastinya. Ya mungkin ada beberapa kendala ya dengan sistem di Indonesia ini, bahan-bahan kita juga masih impor semua, seperti itu. Kemudian ya karena sistem pendidikan yang berbasis universitas di sekarang ini, ya itu pasti juga menjadi kendala. Seperti ada UKT yang jumlahnya mungkin bisa menyesuaikan ya dari masing-masing kondisi ekonomi dari mahasiswa tersebut, seperti itu. Terus kemudian apa lagi ya? Mahal ya. Oh, tapi jangan berkecil hati teman-teman. Soalnya untuk masuk dalam dunia pendidikan dokter gigi itu bisa macam-macam jalurnya. Ada yang lewat kalau sekarang istilahnya SBMPTN ya atau tes tulis, ada yang lewat undangan dan juga ada bidik misi. Jadi kalau memang berkenan ya mari kita berusaha bersama-sama seperti itu. Oke, nah begitu ya teman sahabat Nes ya. Jadi jangan takut biaya mahal karena pasti banyak jalan keluarnya ya. Jadi kayak mungkin ada yang bidik misi, mungkin ada yang bisa cari beasiswa. Soalnya di Indonesia ini sangat banyak banget dokter ya sekarang ya. Iya, Maksudnya jalur gampang masuknya. banget cari beasiswa di Indonesia ini. Jangan berkecil hati. Jika sahabat Nes udah yakin nih, mantep nih ke kuliahan dokter gigi ya, terabas saja terus pasti ada jalan. Oke? Nah, ini dokter, pertanyaan yang terakhir nih. Ini pertanyaan yang mungkin paling sering ya beredar di masyarakat, di adik-adik kita yang pengen masuk kuliah dokter gigi. Kan banyak nih yang mikir, maksudnya, waduh, mau masuk kuliah dokter gigi nih, gigi saya harus rapi, harus bagus dan lain-lain. Nah, itu mitos atau fakta bahwasanya jika ingin masuk kuliah kedokteran gigi, giginya harus putih, rapi, sama bagus gitu dokter. Oh, itu ya mungkin di beberapa orang ada yang merasa seperti itu ya. Tapi kalau menurut pribadi saya, opini saya nggak apa-apa dengan kondisi gigi yang agak rusak masuk nggak apa-apa. Soalnya nanti kan di dalam dunia kedokteran gigi nanti requirement base kan, mungkin nanti bisa menjadi pasien dari teman-temannya seperti itu. Nanti jadi masuk sebelum masuk ke dunia kedokteran gigi, dia giginya rusak, keluar lulus sudah bagus. Soalnya dikerjakan sama teman-temannya. Oh gitu. Iya. Ya, baik begitu ya sahabat Nes ya. Jadi untuk masuk kuliah kedokteran gigi giginya harus putih, bersih dan rapi itu mitos ya teman-teman ya. Jadi jangan berkecil hati. Waduh, gigi saya gingsul. Waduh, gigi saya kurang rapi. Terus gak mau masuk kuliah kedokteran gigi. Jangan.
Karena semua itu mitos. Jadi bisa, walaupun giginya rusak tetap bisa masuk ke dokter gigi. Soalnya nanti malah menjadi keuntungan teman-temannya ya. Jadi nggak harus cari pasien, pasiennya sendiri yang mengerjakan gitu. Temannya sendiri yang bakal mengerjakan giginya tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu dokter ya. Ya. Nah, semoga dengan penjelasan singkat saya dan Dokter Ahmad tadi bisa mungkin memberikan pencerahan kepada sahabat Nice yang mau, yang pengen melanjutkan kuliah di kedokteran gigi. Nah, teman-teman, oke begitu aja ya teman-teman ya. Penjelasan singkat dari saya dan Dokter Ahmad. Jadi semoga bisa memberikan pencerahan kepada sahabat Nice yang mau melanjutkan karir di kuliah kedokteran gigi khususnya ya. Oke, terima kasih telah menonton episode ini. Jangan lupa follow, like, subscribe ya untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Nice Dental Clinic, level up your smile, level up your life.